Di hadapan para manajer yang duduk tegang dengan punggung kaku dan napas tertahan, udara ruang rapat terasa berat seperti ruangan tanpa jendela. Aurelia Santoso berdiri di tengah ruangan dengan langkah penuh keyakinan, seolah lantai marmer itu diciptakan hanya untuk menopang tumit sepatunya. Tatapannya dingin, tajam, dan sama sekali tidak menyisakan ruang bagi keraguan. Di tangannya, ia mengangkat setumpuk dokumen tebal, kontrak kerjasama berbahasa Belanda yang terkenal rumit, bahkan bagi tim legal paling senior. Dengan senyum tipis yang sinis, Aurelia mengedarkan pandangan, lalu menghentikannya pada satu sosok yang sama sekali tidak mencolok. Seorang pria muda dengan seragam OB, abu-abu, lusuh berdiri di sudut ruangan. Tubuhnya tenang, wajahnya sederhana, nyaris tak terlihat di antara jas mahal dan jam tangan mewah para eksekutif. Namanya Raka Pradipta. OB baru yang bahkan belum genap 2 hari bekerja. "Kalau kamu bisa membaca kontrak ini," ucap Aurelia sambil menggoyangkan berkas itu di udara, "aku bersedia menikah denganmu." Ledakan tawa langsung memenuhi ruangan. Kasar, keras, tanpa empati. Beberapa menutup mulut sambil menahan geli, yang lain tertawa lepas tanpa rasa bersalah. Namun di tengah riuh itu, Raka tetap diam. Ia menerima dokumen tersebut dengan kedua tangan, menunduk sopan, tanpa amarah, tanpa rasa malu. Dan saat bibirnya mulai melafalkan kalimat pertama dalam bahasa Belanda yang fasih, satu persatu tawa itu padam. Ruang rapat berubah sunyi. Dan di wajah Aurelia, untuk pertama kalinya, muncul sesuatu yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Ketakutan kecil yang menusuk harga dirinya. Itulah awal dari runtuhnya kesombongan Aurelia Santoso. Dan awal dari kisah yang akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Hari pertama Aurelia Santoso resmi menempati lantai eksekutif PT Santoso. Global terasa seperti badai yang menerobos gedung kaca tanpa peringatan. Langkahnya menggema keras di sepanjang koridor marmer dingin, memaksa setiap staf yang berpapasan menegakkan punggung dan menahan napas. Bahunya terangkat tinggi, dagunya sedikit terangkat. Sorot matanya lurus ke depan tanpa niat melihat siapapun sebagai setara. Ia berhenti di tengah ruangan kerja utama, menarik napas panjang, lalu memandang semua orang dengan tatapan menilai yang dingin dan tajam. "Mulai hari ini," ucapnya lantang, "aku ingin semua bekerja 2 kali lebih cepat. Kesalahan kecil adalah tanda ketidakmampuan, dan aku tidak punya waktu untuk orang yang tidak mampu." Beberapa staf saling melirik dengan wajah pucat. Reputasinya sebagai CEO muda yang cerdas namun angkuh bukan lagi sekadar rumor. Di tengah keheningan yang menekan itu, pintu lift terbuka pelan. Seorang pria sederhana keluar sambil membawa alat kebersihan. Jaket abu-abu lusuh melekat di tubuhnya. Celana kerjanya tampak pudar, seolah telah dicuci ratusan kali. Namun langkahnya tenang, teratur, tidak tergesa. Wajahnya lembut, dan di balik sikap rendah, hatinya tersimpan sorot mata yang tajam. Sesaat terlihat sebelum kembali tertutup oleh kesopanan. Dialah Raka Pradipta, OB baru yang direkrut 2 hari sebelumnya. Ia menunduk sopan kepada setiap orang yang ia lewati, meski sebagian besar bahkan tidak benar-benar memperhatikannya, namun tidak dengan Aurelia. Perhatiannya tertarik bukan karena kagum, melainkan karena merasa terganggu oleh keberadaan pria itu. "Hei, kamu," serunya tajam. Beberapa staf menelan ludah. Raka berhenti, lalu menoleh dengan gerakan halus. "Iya, Bu," jawabnya sopan. Tatapan Aurelia menyapu dirinya dari kepala hingga sepatu bot lusuhnya, seperti sedang menilai barang murahan. "Pastikan lantai selalu bersih," ucapnya dingin. "Aku tidak suka tempat kerja yang terlihat murah." Raka mengangguk pelan. "Baik, Bu, saya akan lakukan yang terbaik." Tidak ada nada tersinggung, tidak ada pembelaan. Aurelia berjalan pergi meninggalkan aroma parfum mahal yang kontras dengan bau pel lantai yang masih basah. Namun sesaat setelah ia berlalu, Raka mengangkat kepalanya. Sorot matanya bukan marah, bukan sedih, melainkan tenang dan dalam. Sebuah ketenangan yang menyimpan rahasia besar. Rahasia yang kelak akan mengguncang dunia Aurelia Santoso. Pagi itu, ruang rapat lantai 21 dipenuhi suasana tegang yang nyaris
bisa disentuh dengan tangan. Para manajer duduk rapi di kursi mereka, wajah-wajah serius menatap layar presentasi yang menampilkan grafik naik turun tanpa emosi. Suara presenter terdengar datar, seolah hanya membaca angka tanpa jiwa. Aurelia Santoso duduk di kursi utama. Kakinya tersilang anggun, satu tangan memutar pulpen emas di antara jemarinya, sementara sorot matanya jelas menunjukkan kebosanan. Ia mengetukkan kuku runcingnya ke meja. Bunyi kecil itu cukup untuk membuat seluruh ruangan tersentak. "Bisa lebih cepat," katanya dingin. "Aku tidak datang ke sini untuk mendengar ulang sesuatu yang sudah kubaca semalam." Presenter itu tergagap, wajahnya memucat. Para manajer saling melirik dengan napas tertahan. Saat ketegangan mulai menyesakkan, pintu ruang rapat terbuka perlahan. Raka masuk membawa beberapa map tebal yang harus dibagikan. Langkahnya tetap tenang, tidak tergesa, seolah tekanan di ruangan itu tidak menyentuhnya sama sekali. Ia berjalan ke depan, membagikan map satu persatu dengan sikap hormat. Saat hendak kembali, Aurelia menatapnya dan sebuah ide muncul di kepalanya. Ide kecil untuk mengusir kebosanan. Permainan ego yang terasa menyenangkan baginya. "Hei kamu," panggilnya lagi. Raka berhenti. Aurelia mengambil satu berkas dari meja. Kontrak kerja sama berbahasa Belanda, penuh istilah hukum yang bahkan staf legal senior butuh waktu untuk memahaminya. Ia mengangkat kontrak itu, menatap Raka dari ujung rambut hingga sepatu lusuhnya, lalu tersenyum miring. "Kontrak ini rumit sekali," ucapnya pelan, namun jelas. "Aku penasaran, apakah OB di kantor ini punya otak?" Tawa langsung meledak. Ada yang menutup mulut, ada yang tertawa terbuka tanpa malu. Namun Raka tetap diam, berdiri tenang, memegang gagang embernya. Aurelia menyodorkan dokumen itu ke arahnya. "Kalau kamu bisa baca dan jelaskan ini," katanya sambil memastikan semua orang mendengar, "aku bersedia menikah denganmu." Tawa semakin riuh. Namun Raka menerima dokumen itu dengan kedua tangan, menunduk sopan. Ia membuka halaman pertama dengan gerakan pelan. Dan saat matanya mulai menelusuri barisan kata berbahasa Belanda, satu persatu tawa itu menghilang. Hening merayap masuk seperti kabut dingin. Sesuatu yang tidak pernah direncanakan Aurelia baru saja dimulai. Beberapa detik berlalu. Namun, bagi Aurelia terasa seperti waktu yang memanjang tanpa ujung. Raka berdiri di sana, membaca dalam diam, wajahnya tetap tenang. Tidak menunjukkan kegugupan sedikit pun. Tidak ada gerakan panik. Tidak ada napas tersengal seperti yang diharapkan semua orang. Lalu, dengan suara rendah namun jelas, Raka mulai membaca. Bahasa Belanda mengalir dari bibirnya dengan pelafalan yang bersih, rapi, dan sangat fasih. Setiap kata terdengar seperti sesuatu yang telah lama hidup di dalam dirinya. Para manajer mendongak bersamaan. Senyum mengejek di wajah mereka memudar perlahan, berganti dengan ekspresi terkejut yang sulit disembunyikan. Beberapa di antaranya saling melirik, seolah memastikan bahwa apa yang mereka dengar itu nyata. Raka tidak berhenti di situ. Ia mengangkat wajahnya sebentar, lalu mulai menjelaskan isi kontrak itu dengan bahasa Indonesia yang tenang, logis, dan sangat terstruktur. Ia menunjuk satu pasal, lalu pasal lain, menjelaskan detail administratif, pembagian risiko, dan kesalahan istilah hukum yang bahkan tidak disadari oleh tim legal. Suasana ruang rapat berubah total. Tawa menghilang tanpa sisa. Yang tertinggal hanyalah keheningan tebal yang menekan dada. Aurelia merasakan jantungnya berdebar tidak teratur. Untuk pertama kalinya sejak duduk di kursi CEO, ia merasa kehilangan kendali. Tatapan dinginnya mulai goyah, digantikan rasa gelisah yang belum pernah ia kenal. Ketika Raka menutup dokumen itu dan mengembalikannya dengan sopan, tidak ada satupun suara yang keluar dari ruangan. "Demikian, Bu," ucapnya lembut. "Kontraknya sudah saya jelaskan." Wajah Aurelia terasa panas. Ia dipermalukan bukan oleh manajer senior, bukan oleh konsultan hukum mahal, melainkan oleh seorang OB yang bahkan tidak pernah ia anggap ada. Dan tanpa disadari siapapun, momen itu menjadi retakan pertama dalam tembok kesombongan Aurelia Santoso. Retakan kecil yang kelak
akan meruntuhkan segalanya. Siang itu, kabar tentang apa yang terjadi di ruang rapat menyebar lebih cepat daripada suara langkah di lorong-lorong gedung. Bisikan muncul dari pantry, dari dekat lift karyawan, dari sudut-sudut kantor yang biasanya sunyi. Nama Raka Pradipta yang sebelumnya nyaris tidak pernah disebut. Kini bergaung pelan namun terus-menerus. OB itu fasih bahasa Belanda. Dia mengoreksi pasal hukum. Bu Aurelia sampai tidak bisa bicara. Setiap kalimat diucapkan dengan nada tak percaya. Rasa kagum bercampur kaget menyelimuti seluruh lantai kantor seperti arus listrik yang tak terlihat. Sementara itu, Aurelia berjalan cepat menuju ruang kerjanya. Tumit sepatunya menghentak lantai marmer keras, menahan amarah dan rasa malu yang berputar liar di dadanya. Wajahnya tetap tegas, tetapi di balik sorot matanya yang dingin, ada pusaran emosi yang tidak bisa ia kendalikan. Begitu pintu ruang kerja tertutup, ia membantingnya keras. "Keluar semua!" Perintahnya tajam. 2 staf yang mengikutinya mundur dengan tubuh gemetar. Namun, sebelum mereka benar-benar keluar, Aurelia berbicara lagi dengan suara lebih pelan, namun jauh lebih mengiris. Kenapa kalian tertawa tadi?" Kedua staf itu saling melirik, wajah mereka pucat. "Kami tidak menertawakan ibu," jawab salah satu dengan suara lirih. "Kami hanya..." Diam. Keheningan jatuh seperti palu. Beberapa detik kemudian, Aurelia berkata sesuatu yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. "Kalian dipecat. Hari ini juga." Tidak ada perlawanan yang berarti. Mereka keluar bukan karena kesalahan besar, tetapi karena Aurelia membutuhkan seseorang untuk menanggung rasa malu yang menghantam harga dirinya. Saat pintu kembali tertutup, Aurelia terjatuh ke kursinya. Kedua tangannya menutupi wajah. Ia ingin marah pada Raka, namun ia tahu itu tidak adil. Yang paling menyakitkan bukan kemampuan Raka, melainkan kenyataan bahwa ia sendiri telah membuka aib kesombongannya di depan semua orang. Dan Raka, ia hanya berdiri di sana, terlalu tenang, terlalu sopan, bahkan saat Aurelia dipermalukan. Beberapa jam setelah kejadian memalukan itu, langkah Aurelia membawanya tanpa sadar menyusuri lantai 4. Lantai yang jarang ia datangi. Tidak ada karpet mahal, tidak ada aroma parfum mewah, hanya bau sabun pembersih dan suara pel yang menyentuh lantai. Di ujung lorong, ia melihat Raka. Pria itu sedang mengepel lantai dengan gerakan rapi dan teratur. Tubuhnya sedikit membungkuk, namun sikapnya tetap tenang, seolah dunia tidak pernah memperlakukannya dengan kejam. Saat menyadari kehadiran Aurelia, Raka mengangkat kepala dan tersenyum kecil. "Siang, Bu." Sapaan sederhana itu menancap jauh lebih dalam daripada semua hinaan yang pernah ia dengar. Aurelia membeku, jantungnya berdegup keras tanpa irama. Ia ingin membalas senyum itu, namun lidahnya terasa kaku. Ada sesuatu yang mengganggunya. Bukan kemarahan, bukan kebencian, melainkan perasaan kecil yang asing dan menyesakkan dada. Ia berbalik pergi dengan langkah cepat. Namun, sebelum benar-benar menjauh, matanya sempat menangkap sorot mata Raka. Tidak ada kemenangan di sana, tidak ada dendam, hanya ketenangan dan penghormatan yang tulus. Dan justru itulah yang membuat Aurelia semakin tidak tenang. Mengapa pria itu tidak marah? Mengapa ia tidak menuntut? Sejak hari itu, sesuatu berubah dalam diri Aurelia Santoso. Tanpa ia sadari, matanya mulai sering mencari sosok sederhana itu di lorong-lorong kantor. Bukan karena ia ingin, melainkan karena pikirannya terus kembali ke arah yang sama. Raka bekerja dengan ketenangan yang tidak wajar bagi seorang OB. Gerakannya selalu rapi. Setiap detail ia lakukan dengan kehormatan, seolah ia dibesarkan dalam lingkungan penuh disiplin dan aturan. Semakin Aurelia memperhatikan, semakin banyak hal yang terasa tidak masuk akal. Dan rasa penasaran itu perlahan berubah menjadi kegelisahan yang menolak pergi. Rasa gelisah itu akhirnya mendorong Aurelia melakukan sesuatu yang jarang ia lakukan. Ia memanggil sekretaris pribadinya dengan nada dingin yang berusaha ia pertahankan tetap stabil. "Cari tahu tentang OB baru itu," katanya singkat. "Latar belakangnya, sekolahnya, apapun. Aku ingin semuanya." Sekretarisnya tampak ragu, namun tetap mengangguk.
Malam harinya, ia kembali dengan wajah bingung dan sedikit ketakutan. "Maaf, Bu, data tentang Raka hampir tidak ada. Tidak ada media sosial, tidak ada riwayat pekerjaan yang jelas. Semuanya kosong." Aurelia mengernyit. Tidak ada apa-apa justru terasa lebih mencurigakan. Semakin sedikit informasi yang ia dapat, semakin kuat rasa tidak tenang di dadanya. Dan kegelisahan itu mencapai puncaknya pada sebuah rapat penting dengan klien dari Amsterdam. Hari itu, Aurelia duduk di ruang rapat internasional lantai 23, ditemani perwakilan asing dengan setelan rapi dan wajah serius. Awalnya, semua berjalan lancar hingga sesi pembahasan pasal hukum dimulai. Penerjemah profesional mulai terbata-bata. Kesalahan kecil muncul, lalu kesalahan lain menyusul. Wajah klien-klien itu mengeras. "This is not what the contract states," ujar salah satu dari mereka dingin. Dada Aurelia mengencang. Ia tahu, satu kesalahan lagi bisa membuat kerjasama bernilai besar itu runtuh. Saat ketegangan hampir memuncak, pintu ruang rapat terbuka perlahan. Raka berdiri di ambang pintu membawa troli kebersihan. Ia mendengar beberapa kalimat, lalu mengetuk pelan. "Maaf, Bu," ucapnya sopan. "Bolehkah saya menyampaikan sedikit koreksi?" Ruangan membeku. Semua mata tertuju padanya. Dan dalam hitungan detik, sekali lagi, Raka Pradipta mengubah arah segalanya. Aurelia hendak menegur Raka, namun sesuatu di sorot mata pria itu membuatnya menahan diri. Tidak ada keberanian sembrono, tidak ada niat pamer. Hanya ketenangan yang sama seperti saat ia membaca kontrak di ruang rapat beberapa hari lalu. Raka melangkah masuk dengan sopan, berdiri, tanpa mengambil posisi siapapun. "Bagian tadi," ucapnya tenang, "istilah yang tepat seharusnya merujuk pada pembagian risiko bersih, bukan risiko operasional seperti yang diterjemahkan." Bahasa Belanda mengalir lagi dari bibirnya, jelas, tepat, dan tanpa ragu. Para klien saling berpandangan. "You speak Dutch?" tanya salah satu dari mereka dengan nada tak percaya. Raka tersenyum kecil. "Hanya jika diperlukan." Seorang klien wanita mengangguk pelan. "That was correct, precisely correct." Rapat yang nyaris runtuh itu mendadak kembali stabil. Aurelia terpaku di kursinya. Dadanya seperti ditarik kedua arah sekaligus. Bangga dan tertampar. Raka membungkuk sopan. "Saya tidak bermaksud mengganggu. Saya hanya ingin rapat berjalan lancar." Lalu ia keluar pelan, menutup pintu seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun bagi Aurelia, semuanya telah berubah. Rapat berakhir sukses, tetapi pikirannya tidak mampu fokus. Satu pertanyaan terus berputar tanpa henti. Siapa sebenarnya Raka Pradipta? Begitu para klien meninggalkan gedung, Aurelia melangkah cepat menuju ruang kerjanya. Setiap hentakan tumitnya memantul seperti dentuman amarah yang tertahan. "Panggil Raka ke ruanganku sekarang," perintahnya dingin. Beberapa menit kemudian, Raka berdiri di hadapannya dengan seragam OB sederhana. Tenang, tanpa rasa bersalah. Dan di ruangan itu, tanpa saksi, benteng kekuasaan Aurelia mulai runtuh dari dalam. Raka berdiri tegak di depan meja kerja Aurelia, kedua tangannya terlipat rapi di depan tubuhnya. Wajahnya tenang, tidak menantang, tidak pula menunduk berlebihan. Sikap itu justru membuat Aurelia semakin gelisah. "Duduk," perintah Aurelia singkat. Raka menurut tanpa protes, duduk dengan punggung lurus, menunggu. Keheningan menyelimuti ruangan beberapa detik, terasa berat dan menekan. Aurelia mencondongkan tubuh ke depan. "Aku ingin jawaban jujur," ucapnya pelan namun tajam. "Kenapa kamu bisa bahasa Belanda? Kenapa kamu paham hukum kontrak? Dan kenapa kamu bekerja sebagai OB?" Raka terdiam sejenak. Lalu ia mengangkat wajahnya, menatap Aurelia dengan sorot mata yang tidak menghakimi. "Saya hanya pekerja biasa, Bu," jawabnya lirih. Jawaban itu justru membuat dada Aurelia bergetar. Ia menggenggam tepi meja, menahan emosi yang mulai retak. "Berhenti bicara seperti itu," suaranya melemah tanpa ia sadari. "Kau membuatku terlihat bodoh di depan semua orang." Raka menggeleng pelan. "Saya tidak pernah berniat membuat ibu terlihat buruk. Saya hanya melakukan apa yang saya anggap benar." Nada suaranya lembut, dan justru karena itulah pertahanan Aurelia runtuh, matanya berkaca-kaca. "Aku tidak mengerti kamu," bisiknya. Dan untuk pertama kalinya,
Aurelia Santoso merasa telanjang tanpa kekuasaan di hadapan seseorang yang tidak pernah ia anggap penting. Malam itu, ia dipanggil ayahnya. Surya Santoso menunggunya di lantai 25, di ruang kerja lama yang penuh buku hukum dan sejarah keluarga. Dengan suara tenang namun tegas, ia menyerahkan sebuah foto lama ke tangan Aurelia. "Pria ini adalah sahabat papa," katanya pelan. Dan anak kecil di foto itu adalah Raka, putra Bima Pradipta, ahli hukum internasional. Dunia Aurelia runtuh, segalanya tiba-tiba masuk akal. Raka bukan ujian biasa, ia adalah cermin. Dan malam itu, Aurelia sadar kesombongannya selama ini telah diuji. Dan ia gagal. Malam itu, Aurelia keluar dari ruang kerja ayahnya dengan langkah goyah. Langit di atas gedung Santoso Global tampak gelap tanpa bintang, seolah mencerminkan kekacauan di dadanya. Raka bukan sekadar OB. Ia adalah kebenaran yang selama ini ia hindari, cermin jujur yang memperlihatkan siapa dirinya sebenarnya. Ia berjalan tanpa tujuan di lorong kantor yang sunyi. Lampu-lampu redup memantulkan bayangan dirinya di lantai marmer. Bayangan seorang CEO yang tampak kuat di luar, namun rapuh di dalam. Kenangan demi kenangan menyerangnya. Tawa di ruang rapat. Kontrak Belanda yang ia jadikan alat hinaan. Wajah Raka yang tetap tenang saat direndahkan. Air mata yang selama ini ia anggap kelemahan, akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan tangis amarah, bukan pula tangis malu. Tangis seseorang yang akhirnya berani melihat dirinya sendiri tanpa topeng kekuasaan. Keesokan paginya, langkah Aurelia terasa berbeda. Tidak lagi tergesa, tidak lagi menghentak. Matanya mencari satu sosok di lantai 4. Raka sedang mengepel lantai seperti biasa. Tenang, sederhana. Aurelia berhenti di hadapannya, menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menundukkan kepala. "Saya minta maaf," ucapnya lirih, "untuk cara saya merendahkan kamu, untuk semua kesombongan saya." Raka terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Setiap orang bisa salah, Bu. Yang penting mau berubah." Kata-kata sederhana itu terasa lebih berat dari ribuan nasihat. Beberapa waktu kemudian, dalam acara besar perusahaan, Surya Santoso mengumumkan kebenaran di hadapan seluruh karyawan bahwa Raka adalah putra seorang ahli hukum internasional, bahwa ia bekerja sebagai OB bukan karena kebutuhan, melainkan untuk menguji karakter calon pemimpin perusahaan. Di atas panggung, Aurelia berdiri di hadapan Raka. Dengan suara bergetar namun jujur, ia berkata, "Dulu aku mengucapkan janji menikah hanya untuk menghina. Jika hari ini kamu masih mau menerimanya, aku ingin menepatinya dengan niat yang baik." Raka tersenyum lembut. "Jika dulu lahir dari ego, biarlah sekarang lahir dari ketulusan." Tepuk tangan menggema. Bukan untuk jabatan, bukan untuk kekuasaan, melainkan untuk dua manusia yang akhirnya belajar tentang hormat, pengampunan, dan perubahan. Janji yang dulu lahir sebagai ejekan, kini menjadi awal lembaran baru. Dan Aurelia Santoso akhirnya memahami satu hal, bahwa kepemimpinan sejati tidak lahir dari kekuasaan, melainkan dari kerendahan hati.